Jay Itzes disambut pelatih Irak, Calvin Verdonk fix debut. Kabar gembira datang bagi timnas Indonesia usai pemain muda berbakat Calvin Verdonk resmi menjadi WNI. Dalam hal ini, ex-co PSSI Arya Sinulinga menjelaskan proses naturalisasi dari Verdonk berlangsung kilat, yakni berkat kerja keras dari PSSI yang dipimpin oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Setelah proses di Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI selesai, pengesahan di paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Presiden Joko Widodo pun dengan sigap menandatangani Kepres atau keputusan Presiden terkait naturalisasi dari Calvin Verdonk. Langkah bersejarah ini pun disambut dengan gembira oleh banyak pihak, termasuk Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Menyikapi genapnya Calvin Verdonk dalam proses naturalisasinya atau menyampaikan rasa syukurnya. Semua proses berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Meskipun sudah mengambil sumpah, masih diperlukan satu langkah penting lainnya, yakni persetujuan dari FIFA agar Calvin Verdonk dapat mewakili timnas Indonesia di kancah internasional. Perpindahan dari Federasi Sepak Bola Belanda atau NEPSI pun harus disetujui oleh FIFA terlebih dahulu. Untuk itu, Calvin kemungkinan besar bisa dimainkan Shin Tae-yong untuk melawan Filipina. Kekuatan timnas Indonesia bertambah jelang melawan Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab Jay Itzes dilaporkan telah tiba di tanah air. Manajer timnas Indonesia Sumarch pun mengatakan bahwa Jay Itzes berangkat dari Italia pada Selasa malam. Baik keturunan itu berangkat dari Milan, Italia menuju Jakarta, Indonesia. Adapun perbedaan waktu Indonesia dan Italia sekitar 5 jam. Jarak penerbangan dari Milan ke Jakarta sendiri sekitar 16 jam. Itu artinya Jay Itzes telah tiba di Indonesia pada Rabu. Meski sudah datang, Sumarji belum yakin apakah sang pemain bisa bermain melawan Irak atau tidak. Semua keputusan itu ada di pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu sepertinya mau melihat terlebih dahulu kondisi dari Jis. Bisa saja jika membaik maka Shin Tae-yong akan menurunkannya. Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI Marshall masih memastikan bahwa timnas Indonesia akan mempunyai jersey terbaru keluaran dari PO. Jersey tersebut rencananya akan dimulai dipakai pemain timnas Indonesia pada September 2024. Kepada awak media, Marcel mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya meluncurkan jersey tetapi juga jaket. Peluncuran ini untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2024. Marshall pun menjelaskan banyak pihak bakal terlibat dalam pembuatan seragam tanding yang bakal dikenakan timnas Indonesia senior setelah 17 Agustus. Jersey tersebut nantinya hanya dipakai oleh pemain-pemain timnas Indonesia senior. Mereka akan menggunakan seragam tempur itu untuk 3 bulan, yakni September, Oktober, dan November. Pada 3 bulan tersebut, timnas Indonesia akan bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia apabila lolos. Elkan Bagot tengah mendapatkan kepastian tetap bermain di Ipswich Town yang promosi ke Liga Inggris musim depan. Meski begitu, persaingan di lini belakang Ipswich Town saat ini menempatkan Elkan Bagot sebagai pemain lapis 5 sebagai bek tengah tim. Saat ini terdapat 4 bek tengah senior, yaitu Al Wolfenden, Cameron Burgess, George Edmond, dan Axel Tuanbe. Namun Afid Stone yang akan berlaga di ajang Premier League musim depan ini pun terbuka kemungkinan untuk mendatangkan bek baru. Jika hal itu terjadi, bukan tidak mungkin Elkan Bagot makin sulit untuk mendapatkan menit bermain. 1 hari lagi jelang menghadapi timnas Indonesia, pelatih Irak Jesus Casas mendesak timnya agar tak menganggap remeh skuad asuhan Shin Tae-yong. Dikutip dari laman Win-Win Orang, dalam timnas Irak mengutarakan sang pelatih melakukan pertemuan dengan seluruh tim. Sumber tersebut menyebut Jesus Casas meminta tim untuk mengantisipasi timnas Indonesia, khususnya serangan balik dan transisi cepat dari Dayon John dan kawan-kawan. Tak berhenti di sana, Jesus Casas pun meminta para pemain untuk tidak bersantai selama masa persiapan ini. Apalagi Irak sengaja datang lebih cepat untuk beradaptasi dengan cuaca.
maupun atmosfer sepak bola di Indonesia. Ira pun menyoroti tiket pertandingan yang sudah terjual habis meski telah dipastikan lolos. Tim perculuk Singa Mesopotamia ini menginar kemenangan demi mendongkrak mentalitas tim. Situasi menguntungkan timnas Indonesia terjadi tengah bersaing dengan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Filipina Tonstan Viet menargetkan Filipina bisa meraih kemenangan atas Vietnam dan bertekad untuk bersaing dengan timnas Indonesia, yakni akan lolos ke putaran ketiga. Namun ia menilai timnya bakal menjalani laga sulit menghadapi The Golden State Warriors. Sebab pelatih anyar Filipina tersebut tidak memiliki banyak informasi mengenai Vietnam yang kini dipimpin oleh Kim Sang-sik. Penyerang berdarah Indonesia Jim Crow Ok resmi gabung mantan klub Ragnar Oratmangun SC Bar. Namun Jim Crow Ok tak langsung dimainkan di tim senior SC Cambuur yang mentas di Liga 2 Belanda. Penyerang 19 tahun ini akan lebih dulu dimatangkan bersama tim SC Cambuur U21. Jika tampil oke bersama skuad U21, Jingkop bisa sewaktu-waktu dipromosikan ke tim utama. Sosok Jim Crow Ok sendiri tak asing dengan pencinta sepak bola tanah air. Ia sempat berkunjung ke Indonesia pada medio Juli 2022 lalu bersama dua pemain diaspora asal Belanda yakni Max Christopel dan Kai Boham. Saat itu Jim Koke dan dua nama lain mendapatkan undangan dari Shin Tae-yong untuk menjalani seleksi bersama timnas Indonesia U19 di Jakarta. Jika tampil oke, mereka akan dipertimbangkan untuk dinaturalisasi guna membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Setelah menjalani seleksi beberapa hari, Shin Tae-yong pun tak puas dengan performa ketiganya, alhasil mereka pun dipulangkan ke Belanda.